Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Hafiz, 2 Zulmayudin Ardiansah atau Yudi, 3 Arhya Putra Pratama, dan 4 Nunung Novianti. Tugas yang kami dapatkan adalah membuat proyek Java secara kelompok dengan persyaratan memiliki database yang dibuat dengan bahasa server database yang dikuasai, memiliki form login utama, memiliki menu utama, memiliki manajemen user atau hak akses, memiliki laporan yang dibuat dengan Jasper Report, dipresentasikan dalam sebuah video dan diupload ke YouTube channel. Hasil tugas yang kami dapatkan, yang kami buat adalah sebuah aplikasi kasir sederhana untuk sebuah restoran menggunakan MySQL database. Di sini kami menggunakan dalam pembuatannya menggunakan SAMPP. Kemudian program ini memiliki menu login, memiliki manajemen user access, memiliki menu utama, dan memiliki report yang dibuat menggunakan Jasper Report. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat tersebut. Nah, nantinya saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan database-nya di MySQL. Kemudian Arya Putra Pratama akan menjelaskan mengenai update library dan pembuatan koneksi antara program di Java dan database di MySQL. Kemudian Zulmayudin Ardiansah akan menjelaskan mengenai pembuatan form program yang akan dijalankan. Dan terakhir Nunung akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana program itu setelah di-run. Dalam pembuatan database, kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Oke, kemudian kita masuk ke browser. Di browser kita ketikkan localhost. Kita masuk ke phpMyAdmin. Di sini saya tidak akan memperlihatkan bagaimana cara membuatnya karena sebenarnya sudah saya buat. Jadi ini ada beberapa project yang kami gunakan untuk coba-coba, dan yang di sini database yang digunakan adalah database kasir restoran. Jika kita lihat bahwa di sini kita ada 4 tabel untuk database, yaitu detail transaksi, kasir, paket makanan, dan transaksi. Detail transaksi di sini itu digunakan isinya hanya berupa ID detail transaksi, ID paket, harga, jumlah, dan total harga. Ini nanti yang digunakan, yang akan diambil oleh report. Kemudian di database kasir, ini yang digunakan untuk akses manajemen. Jadi, di sini pada saat kita akan mendaftarkan kasir yang baru, maka database ini yang akan digunakan. Di sini ada ID kasir, username, passwordnya, dan nama kasirnya siapa. Lalu paket makanan. Nah, ini adalah database yang digunakan untuk mendata yang nantinya akan terhubung pada saat kita memasukkan data makanan baru atau menghapus data makanan yang sudah ada di dalam restoran. Tabelnya memiliki beberapa ini, yaitu ID paket, nama paket, keterangan, dan harga. Kemudian terakhir itu adalah transaksi. Di transaksi ini ada pada tabel transaksi, intinya ada ID transaksi, ID kasir, dan tanggalnya berapa. Seperti itu. Nah, setelah ini dibuat, maka kita akan membuat programnya. Nah, penjelasan mengenai program akan dilanjutkan oleh teman-teman saya seperti yang sebelumnya telah saya sebutkan. Terima kasih, dan saya lanjutkan kepada Arhya. Maka saja kita
ke melakukan update libraries atau mengupdate perpustakaan yang isinya terdapat kelas-kelas. Nah, di sini agak hang. Sebentar, kita tunggu. Nah, muncul. Yang terpenting dari kelas-kelas ini adalah MySQL dan Jasper Report. Kita mempunyai dua itu yang terpenting. Baru kita lihat ini nih adalah gambar lampu dan tanda seru merah. Itu terkadang kita disuruh membuat kelas baru atau sedikit terdapat error, maka alangkah baiknya kita disuruh kelas baru. Namun jika masih terdapat lampu dan tanda seru itu, maka kita bisa menonton YouTube untuk minta bantuan. Lalu kami juga di sini minta bantuan Google, pun dikarenakan hampir mirip dengan proyek kita. Langkah selanjutnya kita ke source package. Kita pergi ke source package untuk connect ke database. Nah, kita ke koneksi. Nah, seperti ini codingnya. Codingnya seperti ini. Fungsinya agar koneksi ke database lancar tanpa ada masalah. Kita ke service, klik service, kita ke database. Nah, seperti ini muncul. Kita klik MySQL, kita cari kasih restoran, baru kita connect. Nah, sudah connect. Kalau sudah connect, maka selanjutnya kita akan pergi ke desain. Oke. Source code yang kedua adalah kami buat adalah setelah koneksi adalah restoran utama yang isinya di form yang akan digunakan. Nah, form login 2 ini tidak digunakan karena kebetulan hanya pribadi saja loginnya. Di sini kami buat desainnya seperti ini. Ada panel, kalau kita lihat ada panel 1. Panel 1 untuk supaya semua di sini ada tampil semuanya. Kalau tidak dibuat satu panel in Java, hanya menampilkan seberapa yang ada isinya. Yang ada maksudnya teksnya, login, yang ada labelnya, dan password. Maaf. Oh, sorry. Kita undo saja. Oke, seperti itu. Setelah login, form ini jadi seperti biasa. Seperti ini jadi kita buat code-nya agar bisa berjalan. Code kami gunakan adalah ini. Dia harus koneksi atau connection form utama
ini source kami gunakan. Kalau ada if, ini kalau misalnya ternyata if RSS artinya strip SQL gini, username dan passwordnya benar, if oke, maka login akan berhasil, else dan dia akan menjadi gagal. Oke, kemudian kita bisa mendaftarkan seperti di desain no daftar. No daftar ini dilinkan pada form seperti lihat di sini. Edit daftar, set visible untuk false, nah visible true. Dan ini akan masuk ke dalam menu ini. Menu ini inilah menu digunakan untuk mendaftarkan kasir. 1, 2, 3 atau 3 kasir. Pada masuk dan dimasuk dan masuk dalam sini. Kunci panel dan daftarkan kembali. Dan kita masukkan source code-nya. Oke. Yang terakhir adalah pembuatan form utama. Form utama ini isinya adalah ini panel kasir, makanan, transaksi. Kasir untuk melihat. Maaf, saya salah sedikit. Dan ini jam menu makanan. Menu ini terdiri dari yaitu jam menu item 1. Menu item 1 terdiri dari beberapa. Terdiri dari menu item 2 dan 3 dalamnya. Untuk kembali ke desain, di dalam kasir ada penjualan, dalam menu makanan, daftar paket, dan dalam transaksi, dan ada transaksi penjualan. Ini seperti itu. Setelah ini sudah dibuat, harus dibuat adalah report. Report sini menggunakan GSpor report. Makanya harus diinstal dulu seperti dahulu supaya dia bisa masuk dalam NetBeans-nya. Dicari source-nya pakai istilahnya di internet tools plugins. Nanti kita download. Oke, saya download dan plugin. Dan kita masukkan semuanya yang dibutuhkan. Open, pada saat open, tick, karena sudah diinstal pada dasarnya. Kita tidak akan melakukan. Oke. Ini bisa dilihat seperti inilah. Ini ya. Convert. Yes. Seperti inilah desainnya. Jalan seperti ini. Seperti kita lihat, langsung berubah saja sesuai yang kita butuhkan. Saya tidak panjang lebar seperti ini. Coba bagaimana progres berjalan. Oke. Baik, kita mulai programnya. Pertama, kita klik run. Mohon maaf, ada kesalahan. Sebelumnya kita harus masuk ke search restorannya terlebih dahulu. Kemudian, login Java, run file. Baik, ditunggu sampai programnya muncul.
Untuk syarat pertama dari tugasnya, menu login harus ada, kemudian manajemen user aksesnya juga harus ada. Selain kasir yang sudah terdaftar, kita dapat mendaftarkan kasir lainnya dengan cara mengklik daftar, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan username-nya, password-nya, lalu daftarkan. Kita mulai dengan kasir yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Oke, kita login. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Menu utama, kita buka menu kasir, laporan penjualan. Akan muncul laporan penjualannya yang telah dilakukan oleh kasir Hafiz. Dengan total penjualannya 70.000. Kita keluar dulu. Kita log out. Oke, kita masuk lagi sebagai admin. Login kembali. Oke. Menu kasir lagi, laporan penjualan, dan akan muncul rekapan penjualan yang telah dilakukan oleh admin. Oke. Selain menu kasir, kita juga ada menu makanan. Nah, di sini sudah terdaftar beberapa menu. Ada menu super besar 2, super besar, chicken beef, dan gado-gado. Oke, kita masukkan menu baru dengan cara kita masukkan ID makanannya, yaitu P005, dengan nama paket makanannya ice cream. Keterangannya ice cream coklat. Dengan harga 5.000. Lalu kita simpan. Berhasil. Oke. Muncul tampilannya menu baru ice cream coklat. Oke, kita masuk ke menu transaksi. Oke, tanggalnya kita buat 2 Mei 2020. Nomor transaksinya akan muncul secara otomatis. Kita coba melakukan pemesanan. Kita pilih dulu menunya yang akan dibeli dengan jumlah. Pilih. Ya, muncul. Jika ada terjadi kesalahan, mengklik pembeliannya harusnya 1, ini 2, kita bisa menghapus yang satunya. Oke, kita hapus. Ini total yang harus dibayar oleh pembeli. Kita cetak. Muncul tampilan seperti ini. Lalu jika mau di print, tinggal diklik tombol print di sana. Ini yang dilakukan oleh kasir Hafiz, atau kita bisa menyimpannya lalu mencetaknya. Oke. Begitulah aplikasi yang telah kami buat. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.